Kemudian Ibnu Abdul Bar mengingatkan kita untuk memperhatikan dasar-dasar ilmu, mukaddimah ilmu, agar menjadi urutan pertama kita dalam menuntut ilmu. Setiap ilmu itu ada kitab untuk pemula, sekarang oleh para ulama, ada pula kitab lanjutan dan ada pula kitab untuk pendalaman. Ada kitab tipis hanya belasan atau puluhan halaman, ada pula kitab yang ratusan halaman, ada pula nanti kitab yang berjilid-jilid. Maka dalam pelajari setiap ilmu itu kita harus mempelajari mukaddimahnya. Dalam bahasa Arab ada matan jurmiyah untuk pemula. Atau zaman sekarang orang banyak menggunakan durusul lughah untuk pemula. Atau Arabiah atau nahwul wadih. Itu kan sekarang ada ibtidaiyah, ya. Ada pula sanawiyahnya untuk pemula. Dalam ilmu usul fikih untuk pemula ada warakat. Setelah itu baru yang lain-lain. Untuk ilmu mustalah untuk pemula ada Baiquniyah. Kemudian Taisir atau syarah dari Baiquni. Dan yang lebih luas nanti ada Tadribur Rawi, ada Fathul Mughis. Di setiap cabang ilmu ada kitab-kitab untuk pemula. Dan ini harus benar-benar dikuasai. Dan Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan syair-syair tentang itu. Dan kita juga ada coretan-coretan sebagai tambahannya di sini. Man lam yahfazil usul hurimal usul. Orang yang tidak hafal usul pokok-pokok ilmu, hurimal usul, maka haramlah dan terhalanglah dia untuk sampai kepada tujuan itu. Kalau belum paham mubtada khabar, bagaimana akan mendalami bahasa Arab? Karena mubtada khabar itulah awal belajar bahasa Arab. Lebih awal lagi isim, fi'il, huruf. Ungkapan lain, man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang bisa menghafal mutun, ya, mukadimah setiap ilmu, hazal funun, dia nanti akan bisa menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Karena pondasinya dia sudah tahu, ya. Iza sabatatil usulu fil qulub nataqatil alsunu bil furu'. Sabit apabila usul, pokok ilmu, pondasi ilmu itu sudah sabit, sudah dikuasai sekali dalam hati, nataqatil alsun, maka lidah itu akan berucap dengan furu'-furu'nya, dengan cabang-cabangnya. Pahamanya kita pertama sekali belajar terlebih dahulu huruf jar, kita hafal saja, min, ila, an, ala, firba, ba, kaf, lam, dah hafal, menghafal saja dulu. Dan kita terjemahkan parti masing-masing. Kemudian lanjutannya lagi, apa saja makna-makna huruf jar. Min berapa maknanya? Selama ini kita tahunya min itu dari. Bi artinya dengan. Nanti ada pula makna-makna yang lain. Ada pula bi itu artinya di, sama dengan fi. Demikian juga makna fi. Ya, kalau kita hitung lebih 60, ya. Dari huruf jar tadi, 7 huruf jar itu maknanya lebih 60. Itu tingkat lanjutan. Nah, dan dari kitab ke kitab itu kadang ada tambahan, ada pengurangan. Ini nanti lanjutan. Kita mempelajari hadis umpama. Kalau belum tahu apa itu matan, apa itu sanad, apa itu syahid, apa itu tabi', kemudian kita langsung saja membaca kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar, kita akan salah memahaminya. Karena istilah-istilah dasar tidak kita pahami. Maka perlu bertahapan. Demikian juga dengan fikih. Fikih pertama sekali kita belajar barangkali matan takrib, matan umdah, atau muhtasar khirahi dalam mazhab Hambali, Salah Abi Zaid dalam mazhab Maliki. Itu adalah kitab-kitab tanpa dalil, dia matan saja tipis. Rukun sekian, sunat sekian, syarat sekian, tidak ada dalilnya. Ini adalah mukaddimah. Dan kalau kita ingin menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih, kita harus belajar berurut seperti itu. Dan perlu kita ingatkan, belajar tata cara salat berbeda dengan mempelajari fikih salat.
Kalau mempelajari tata cara salat, ya baca saja buku tuntunan salat lengkap karangan orang Indonesia, atau sifat salat Nabi karangan Syekh Albani, itu mempelajari tata cara salat. Tapi kalau kita ingin mendalami fikih salat, bukan itu bukunya. Itu hanya untuk pelengkap. Kalau kita ingin mempelajari fikih salat, setelah mempelajari rukun-rukunnya, kita akan melihat mana dalil-dalilnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang tata cara salat. Di mana letak perbedaan dari satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bagaimana cara mengambil dalil. Apa alasan mazhab Syafi'i membuat rukun itu 13, membuat rukun itu 18. Jangan ada pula nanti yang mengatakan rukun salat itu bid'ah, membuat angka 13. Karena tidak ada hadis yang mengatakan rukun salat itu 13. Tidak ada pula dalam Al-Quran ini adalah bid'ah, ulama membuat-buat saja. Ini kan salah paham, ini untuk pemula ini. Jadi kalau kita ingin belajar fikih salat, kita akan pelajari dalil-dalil tentang salat, akan melihat aqwalul ulama, pendapat ulama dalam masalah itu. Kemudian cara istidlal mereka, cara mereka menggunakan dalil itu. Nah, dari situ kita akan paham nanti fikih salat. Jadi yang pertama itu harus tahu pondasi fikih secara umum. Ada syair ditulis oleh Abu Umar, lan tablughal fur'a allazi rumtahu illa bi bahsin minka an ussihi. Kamu tidak akan sampai kepada cabang yang kamu inginkan kecuali dengan membahas pondasinya, asasnya apa. Tidak bisa langsung kepada kesimpulan. Jadi kita yang sudah banyak tahu ayat, tahu hadis, kalau tidak pernah ada durbah terlatih ya, beristidlal, tidak pernah membaca bagaimana cara-cara ulama mengambil dalil, pemahaman kita terhadap ayat dan hadis yang kita hafal itu terbatas. Boleh jadi satu hadis itu ada sekian istidlal, sekian natijah dari satu hadis itu. Demikian pula dalam ayat, karena satu ayat itu ada 10 masalah, 20 masalah, seperti dalam tafsir Al-Qurtubi. Semuanya itu perlu kita baca. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil satu pemahaman dari ayat, mengambil satu pemahaman dari hadis. Karena rugi kita kalau seperti itu. Dan kita kalau satu pemahaman dalam memahami nas-nas agama, kita cenderung menyalahkan orang lain. Jadi kita perlu bertahap dalam mempelajari setiap ilmu. Dan ini butuh waktu, butuh kesabaran. Wala yunalu zarwatul ghayat illa alimun bil muqaddimat. Ya, tidak akan tercapai puncak dari cita-cita itu, zarwah itu titik tujuan. Kita tidak akan sampai kepada tujuan itu kecuali alimun bil muqaddimat. Tahu kita muqaddimahnya. Kalau untuk ilmu pengetahuan berarti kita harus tahu muqaddimah ilmu. Ilmu tafsir ada muqaddimahnya, ilmu hadis ada muqaddimahnya. Itu harus kita ketahui. Jadi apa yang diterangkan oleh ulama besar itu kita faham. Maka salah kalau kita mempelajari agama langsung mempelajari khilafiyah antar ulama, perbedaan pendapat antar ulama. Sementara pondasi kita tidak ada. Ilmu kita memang bertambah dengan hal seperti itu, tapi kita sulit untuk jadi ulama. Makanya kita yang masih muda kalau sudah bertahun-tahun hadir di majelis ilmu, tapi tidak juga jadi orang alim, tidak juga jadi ulama, ya barangkali tahapan-tahapan ini yang tidak kita tempuh. Pilih kita langsung saja kesimpulan. Jadi para penuntut ilmu rahimakumullah, pelajarilah muqaddimah setiap cabang dari ilmu agama. Ilmu tafsir ada muqaddimah, ilmu hadis, ilmu fikih. Baca muqaddimah itu semuanya dulu. Karena untuk menjadi ulama kita tidak cukup ahli di satu bidang. Tapi muqaddimah semua ilmu harus kita kuasai. Nah, dari dokter umum dulu baru dokter spesialis. Jadi ulama yang sudah mempelajari dasar-dasar ilmu agama baru nanti ada spesialis kita, unggul kita kita menjadi ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih nanti. Untuk pemula pelajarilah muqaddimah
semua ilmu tafsir, hadis, fikih, nahwu, saraf. Para penuntut ilmu rahimakumullah, inilah beberapa petunjuk yang ditulis oleh Yusuf Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'ul Bayan Ilmi wa Fadlih. Imam Abdul Bar telah wafat 1000 tahun yang silam, tapi tulisannya kita baca sampai hari ini dan dibaca oleh ulama-ulama yang lain-lain. Sekian abad dibaca oleh penuntut ilmu. Betapa besar pahala Ibnu Abdul Bar. Betapa banyak keuntungan yang dia raih karena karya tulisnya. Karena dia telah menjadi seorang ulama. Karena dia telah menempuh tangga-tangga dalam menuntut ilmu sampai akhirnya dia sukses menjadi ahli hadis, menjadi ahli fikih mazhab Malikiyah. Semoga kita bisa melaksanakan nasihat yang beliau tuliskan. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk menempuh jalan keulamaan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.